Kesultanan Mataram adalah negara berbentuk kesultanan di Jawa pada abad ke-16. Kesultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16, tetapi baru menjadi negara berdaulat di akhir abad ke-16 yang dipimpin oleh dinasti yang bernama Wangsa Mataram. Lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Mataram, Islam, tidak ada hubungannya dengan kerajaan Mataram Hindu, kebetulan saja memakai nama yang sama. Kemungkinan juga pemakaian nama yang sama ini didorong keinginan untuk menjadi besar seperti kerajaan Mataram kuno, Hindu. Pemindahan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 Oke Senopati menandai berdirinya Kesultanan Mataram. Pusatnya adalah di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran cukup penting dalam perjalanan kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan, di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat para sultan memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya, keterlibatan para pemuka agama, hingga pengembangan kebudayaan bercorak Islam di Jawa. Pada awal pemerintahannya, Panembahan Senopati banyak mendapat tantangan dari para bupati di sepanjang pantai utara Jawa, di antaranya Demak, Jepara, Kudus, Gresik, dan Surabaya. Para bupati ini ingin melepaskan diri dari Pajang. Senopati juga menghadapi perlawanan dari Madiun dan Ponorogo. Namun, semua itu dapat diselesaikan oleh Panembahan Senopati. Bahkan Senopati juga berhasil menundukkan Cirebon dan Kerajaan Galuh di Jawa Barat. Pada akhir masa kekuasaannya tahun 1601, luas Kesultanan Mataram meliputi ke arah barat sampai Kerajaan Galuh dan ke arah timur sampai Pasuruan. Kondisi sosial, politik Kesultanan. Pengganti Panembahan Senopati adalah putranya yang bernama Mas Jolang. Karena meninggal di Krapyak, ia mendapat julukan sebagai Pangeran Sedo Krapyak. Mas Jolang tidak setangguh ayahnya. Ia gagal memperluas wilayah kekuasaan Mataram, sampai wafatnya tahun 1613. Pemerintahannya bahkan banyak diwarnai pemberontakan dari kerajaan-kerajaan vasal atau kerajaan bawahan. Digantikan oleh Mas Rangsang alias Sultan Agung, 1613, di bawah pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaan. Sejak muda, ia yang dikenal memiliki kepribadian yang kuat, ulet, dan berani ini memiliki cita-cita, yaitu menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Untuk itu, ia melatih tentara Mataram sedemikian rupa sehingga kuat secara fisik dan mental. Alhasil, dengan prajurit-prajuritnya yang tangguh, Mataram menjadi negara yang kuat dan disegani. Dengan kekuatan ini, pada tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansinya. Sultan Agung kemudian menguasai Surabaya, Madiun, Ponorogo, Blora, dan Bojonegoro. Penaklukan baru berakhir pada 1625 setelah hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram, kecuali Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Sultan Agung pernah berusaha menguasai Batavia yang merupakan pusat pemerintahan VOC, yaitu tahun 1628 dan 1629, namun gagal. Kendati tidak berhasil, kedua serangan itu setidaknya mampu membendung pengaruh VOC di Jawa sementara waktu. Sultan Agung membagi sistem pemerintahan Kesultanan Mataram sebagai berikut. 1. Kuta Negara, daerah pusat keraton. Pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh Patih Lebet, Patih Dalam, yang dibantu Wedana Lebet, Wedana Dalam. 2. Negara Agung, daerah sekitar Kuta Negara. Pelaksanaan pemerintahan dipegang Patih Jawi, Patih Luar, yang dibantu Wedana Jawi, Wedana Luar.
3. Mancanegara, daerah luar negara agung. Pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh para bupati. 4. Pesisir, daerah pesisir. Pemerintahan dipegang oleh bupati atau syah bandar. Sultan Agung juga dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat, Jawa, serta agama, menyusun sebuah karya sastra berjudul Sastra Gending, serta kitab undang-undang yang merupakan perpaduan antara adat istiadat Jawa dan hukum Islam yang berjudul Surya Alam. Juga menciptakan kalender Jawa yang menggunakan perhitungan tahun yang sama dengan tahun Hijriyah, misalnya Muharram diganti dengan Syuro dan Ramadan diganti dengan Pasa. Pada masa ini pula, tumbuh kebudayaan kejawen, yaitu akulturasi antara kebudayaan Jawa asli, Hindu, Buddha, dan Islam. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Di bawah kekuasaannya, Mataram menjadi negara pengekspor beras. Mangkat pada tahun 1645 dan digantikan oleh putranya Amangkurat I, tahun 1645 sampai tahun 1677. Sangat berbeda dari ayahnya, Amangkurat memerintah dengan sangat kejam dan lalim sehingga Mataram cepat mengalami kemunduran. Ia juga menjalin hubungan yang mesra dengan Belanda, bahkan mengizinkan Belanda membangun benteng di Mataram. Wibawa Mataram jatuh. Hal ini membuat negara-negara taklukan Mataram tidak segan-segan memberontak. Tercatat, misalnya, pemberontakan besar yang dipimpin oleh Trunajaya dan Madura, yang memaksa Amangkurat I bersekutu dengan VOC. Amangkurat I wafat di Tegalarum, 1677, ketika mengungsi sehingga dijuluki Sunan Tegalarum. Penggantinya adalah Amangkurat II, memerintah tahun 1677 sampai tahun 1713 sangat patuh pada VOC. Pada masa pemerintahannya, Belanda menguasai hampir sebagian besar wilayah Mataram. Amangkurat sendiri akhirnya menyingkir ke daerah pedesaan dan membangun ibu kota Mataram yang baru di Desa Wonokerto yang kemudian diberi nama Kartasura. Pengganti Amangkurat II secara berurutan adalah Amangkurat III, tahun 1703 sampai tahun 1708, Pakubuwana I, tahun 1704 sampai tahun 1719. Amangkurat IV, tahun 1719 sampai tahun 1726. Pakubuwana II, tahun 1726 sampai tahun 1749. VOC tidak menyukai Amangkurat III karena menentang VOC sehingga VOC mengangkat Pakubuwana, Puger, sebagai sultan. Mataram pun memiliki dua sultan. Hal ini menyebabkan perpecahan internal. Amangkurat III memberontak hingga tertangkap di Batavia lalu dibuang ke Ceylon, Sri Lanka. Kekacauan politik baru dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III setelah pembagian wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Pembagian wilayah ini tertuang dalam Perjanjian Giyanti, Karanganyar, Jawa Tengah. Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Pada tahun 1757, dengan intervensi Belanda dan berdasarkan Perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Dengan demikian, sampai sekarang wilayah Kesultanan Mataram telah menjadi 4 bagian wilayah kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Pakualaman, Kasunanan Surakarta, dan Mangkunegaran.